Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Eka Fitriana, kelas B, semester 3, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di video ini saya akan menjelaskan materi tugas AIK saya, yaitu bab 8 tentang Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid. Pengertian tajdid dan tajdid. Pertama, pengertian tajdid. Secara bahasa berasal dari kata jarada yujaridu tajridan, yang bermakna asli, murni, atau tidak ada tambahan dan pengurangan. Tajrid bisa berarti sesuatu yang terkelupas seperti kulit, terkelupas dari pohonnya sehingga menjadi bersih-bersih, melepaskan pakaian dan semisalnya hingga tidak berpakaian, melepaskan rambut dari kulitnya dan sebagainya. Tajrid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian. Istilah ini sepopuler tajdid, sekalipun dimaksudkan adalah memurnikan hal-hal yang bersifat khusus. Istilah ini dipopulerkan oleh Din Syamsuddin dalam buku Muhammadiyah untuk Semua. Dikatakan bahwa Muhammadiyah berada antara tajrid dan tajdid. Dalam ibadah kita harus tajrid, hanya ikut kepada Nabi Muhammad SAW dan tidak ada pembaharuan. Sedangkan dalam muamalah kita harus tajdid, yakni melakukan modernisasi dan pembaharuan. Lebih lanjut dikatakan bahwa Islam berkemajuan yang dimaksud oleh Muhammadiyah adalah Islam yang tidak sekadar muncul dalam nilai ibadah semata, tetapi menjadi penyimbang antara pemurnian dan kemajuan. Misalnya, salat harus dilakukan dengan penghayatan dan pemaknaan sekalipun singkat. Karena itu, Muhammadiyah menghendaki agar tidak ada keseimbangan antara pemurnian atau yang bersifat dengan kemajuan atau muamalah. Sedangkan secara istilah adalah seseorang mutakalim mencabut ucapannya dalam perkara yang dimiliki satu sifat atau lebih dengan perkara yang lainnya, yang dimiliki satu sifat atau beberapa sifat berdasarkan cara yang mubalaghah yang jelas dan benar. Dengan kata lain, bahwa tajrid adalah pengembalikan dan memurnikan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah akidah dan ibadah secara ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah Al-Maqbulah. Pengertian tajdid. Yang kedua, tajdid berasal dari bahasa Arab, yakni jaddada yudadidu tajdidan, yang bermakna memperbaharui sesuatu sehingga menjadi baru. Dengan kata lain, tajdid berarti
pembaharuan terhadap segala usaha yang telah dilakukan pada masa lampau untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan sesuai dengan tujuan dan yang dicita-citakan. Dalam hal ini, Muhammadiyah berusaha memberikan yang terbaik bagi warga Muhammadiyah secara khusus dan warga masyarakat secara umum, demi terwujudnya masyarakat yang adil utama, adil dan makmur, yang diridhokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara istilah ada beberapa kalangan yang mendefinisikan sebagai berikut. Itu yang pertama, Syamsul Anwar. Tajdid dibagi menjadi dua pengertian, yaitu tajdid dalam bidang akidah dan ibadah. Adalah pemurnian, maksudnya mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurnian sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tajdid dalam ibadah berarti mengali tuntunannya sedemikian rupa dari sunnah Nabi SAW untuk menemukan bentuk yang paling sesuai atau paling mendekati sunnah beliau dengan tidak mengurangi adanya tanawuh dalam masalah ibadah. Sepanjang memang mempunyai landasannya yang jelas dalam sunnah, misalnya variasi bacaan, doa, iftitah dalam sholat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW sendiri melakukan secara bervariasi ibadah yang tidak didukung oleh sunnah menurut Tarji tidak dapat dipandang praktik ibadah yang bisa diamalkan. Sedangkan tajdid dalam bidang akidah adalah pemurnian, berarti melakukan pengkajian untuk membebaskan akidah dari unsur-unsur khurafat dan takhayul. Tajdid dalam bidang muamalat di duniawi adalah mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan sangat kreatif sesuai tuntutan zaman. Maksudnya itu mendinamisasikan kehidupan masyarakat sesuai dengan capaian kebudayaan yang dicapai manusia di bawah semangat dan ruh Al-Quran dan Sunnah. Bahkan dalam aspek ini beberapa norma di masa lalu dapat berubah bila ada keperluan dan tuntutan untuk berubah. Misalnya pada zaman dahulu, untuk menentukan masuknya bulan Qamariyah baru, khususnya Ramadan, Syawal dan Zulhijjah, digunakan ruqyat sesuai dengan hadis-hadis ruqyat di mana Nabi SAW memerintahkan untuk melakukan ruqyat. Namun pada zaman sekarang ruqyat tidak lagi digunakan melainkan dengan metode hisab. Bagaimana dipraktikkan oleh Muhammadiyah? Contoh lain, di masa lalu perempuan tidak boleh menjadi pemimpin karena hadis Abu Bakar yang melarangnya. Maka di zaman sekarang terjadi perubahan ihtihad hukum di mana perempuan boleh menjadi pemimpin
sebagaimana ditegaskan dalam putusan tarjih tentang adab al-marah fi al-Islam. Kedua, Din Syamsuddin, tajdid adalah penafsiran pengalaman dan perwujudan ajaran Islam, dan dalam arti permunian berarti pemeliharaan matan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah al-sahihiyah atau disebut dengan al-maqbulah. Untuk melaksanakan dari kedua pengertian tersebut diperlukan aktualisasi akal pikiran yang cerdas dan fitrah serta akal budi yang bersih yang dijiwai oleh ajaran Islam. Ketiga, Haidar Nashir, tajdid adalah perbaharuan alam pikiran sesuai zaman modern, melembagakan pendidikan Islam modern dan bahkan melawan misi Zening dengan langkah-langkah yang modern, sehingga disebut sebagai gerakan Islam modernis. Model tajrid dan tajdid Muhammadiyah. Ada beberapa model atau karakteristik tajdid dan tajdid Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, konkret dan produktif melalui amalia usaha yang didirikan, hasilnya konkret, dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh umat muslim, bangsa Indonesia, dan umat muslim di seluruh dunia. Suburnya amal saleh di lingkungan aktivitas Muhammadiyah ditujukan pada komunitas Muhammadiyah, bangsa, dan negara. Seluruh umat manusia di dunia dalam rangka rahmatan lillah alamin. Yang kedua, tajdid Muhammadiyah bersifat terbuka. Keterbukaan adalah Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan di sekitarnya dengan amal usahanya yang dapat dimasukkan dan dimanfaatkan oleh siapapun, seperti sekolah-sekolah, kampus, lembaga ekonomi, dan usaha atau jasa. Yang ketiga, tajdid sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah untuk menghadirkan Islam sebagai agama yang berkemajuan dan juga berkebajikan yang senantiasa hadir sebagai pemecah problem yang dihadapi umat, seperti masalah kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Dengan demikian, tajdid dalam bidang muamalah berbaris pada upaya dinamis, elaborasi berbasis pada perubahan menuju capaian prestasi yang berkualitas. Suatu saat nanti apa yang diusahakan Muhammadiyah hendaknya tampil menjadi pusat-pusat keunggulan seperti sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi, lembaga-lembaga ekonomi. Sementara itu, tajdid dalam bidang akidah dan ibadah mahdah bukan dimakna dinamis, tetapi tajwid berwajah tajrid, yaitu
purifikasi atau permunian ajaran Islam. Artinya, masalah akidah dan ibadah mahdah hanya mencukupkan pada apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baik, itu saja materi dari bab 8. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.